Penghapusan pegawai honorer pada akhir tahun ini rupanya belum final. Ini dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi atau Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas pada Senin siang di Lampung Tengah. Rencana penghapusan pegawai honorer sedang dibahas di tingkat pusat yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Kota, Kabupaten, dan DPRD se-Indonesia. Menpan RB memperkirakan keputusan terkait pegawai honorer terbaru terbit pada akhir Maret mendatang. Kita sedang carikan opsi-opsi yang terbaik terkait dengan soal honorer ini sebagaimana arahan Bapak Presiden. Insya Allah akan ada titik temu jalan tengahnya. Kami koordinasi sekali lagi dengan teman-teman DPR dan nanti kami akan konsultasikan dengan Bapak Presiden. Rencananya kapan nih Pak? Hasilnya Pak? Rencananya kapan? Mudah-mudahan dalam bulan depan lah ya. Bulan depan ya? Rencana penghapusan pegawai honorer di tanah air yang digantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sejauh ini masih tarik ulur. Padahal aturan itu sebelumnya telah final yang berlaku mulai November 2023. Aturan itu ditetapkan oleh Menpan RB sebelumnya yaitu Cahyokumolo pada Mei 2022 atau 2 bulan sebelum Cahyokumolo meninggal dunia. Aturan yang telah ditetapkan itu kembali dibahas setelah Menteri Pan RB dijabat Abdullah Azwar Anas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dua bocah kakak beradik dari keluarga miskin di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, menderita sakit lumpuh layu. Kedua bocah itu bernama Saleha, bocah perempuan 10 tahun, dan adik laki-lakinya bernama Muhammad Samudra, berusia 1,5 tahun. Kaki keduanya mengecil dan mereka belum bisa berjalan. Putra-putri pasangan Saman dan Saniah ini menderita lumpuh layu sejak lahir. Penyebabnya diduga kurang gizi. Karena miskin, Saman yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan tidak membawa putra-putrinya ke rumah sakit dan hanya merawat mereka di rumah saja. Ya nggak tahu ya, dari umuran, pokoknya dari umuran setahun itu udah kelihatan nggak bisa ngapa-ngapain. Nengkurep paling juga bisa nengkurep, ya muter-muter, paling jongkeng-jongkeng itu. Gejala awalnya sama? Enggak kena kejang kalau yang laki enggak. Oh, beda. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 20 bulan yang laki. Sekarang duduk aja belum bisa. Jauh-jauh kan mau istilahnya diri langsung berjalan. Bukan tidak ada perhatian. Dari awal yang tua itu pemerintahan desa pun sudah mulai memperhatikan. Dari kartu jam kesnya, jaminan kesehatan, termasuk bantuan-bantuan dari desa, BLT desa, tetap kita utamakan karena kita tahu persis keadaan daripada situasi yang ada, khususnya kepada keluarga Bapak Saman, keluarga besar ini. Saman dan Saniah mengharapkan bantuan dermawan dan pemerintah membiayai pengobatan putra-putrinya yang menderita lumpuh layu. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Belasan warga desa Muara Tembulih, Kecamatan Gambur, Pesisir Barat, membentuk kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Dwi Lestari yang fokus menjaga kelestarian penyu. Kelompok ini di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung. Mereka bertekad menjaga populasi penyu, mulai dari konservasi hingga penyelamatan penyu terdampar. Mereka juga mengamankan ratusan telur hingga proses penetasan sampai pelepas liaran ke laut. Sebanyak 5 jenis penyu jenis satwa dilindungi yang mereka rawat, yakni penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, penyu pipih, dan penyu belimbing. Kita selama tahun 2022 kemarin itu lebih kurang kita tetes itu 800 telur. Ya.
Tapi tidak netas semua 800 ekor itu. Seminimal yang netas itu 70%, 30% itu tidak netas. Itu penyu apa aja, Bang? Jumlah penyu di Kabupaten Pesisir Barat ini, di daerah konservasi perairan Ngambut ini ada 5. Pertama itu penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, penyu pipi, dan penyu belimbing. Sejak tahun 2015, Pok Masuwas Dwi Lestari telah menetaskan ribuan butir telur penyu hingga pelepas liaran. Dalam setahun, rata-rata mereka mengumpulkan hingga 800 telur hasil buruan masyarakat. Pok Masuwas meminta masyarakat tidak memburu telur penyu, supaya satwa langka itu tetap lestari. Aris Susanto melaporkan dari Pesisir Barat.